Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 105, mengamuk. Karim menggila dan mencurigakan kaca depan toko tas ternama tersebut. Rasa malu seakan sudah hilang. Meskipun saat ini dia menjadi pusat perhatian semua orang, namun Karim tidak peduli. Apa yang dilakukannya tentu saja membuat si milik toko terkejut. Begitu juga dengan karyawan toko yang menjerit histeris. Yang membuat mereka lebih tidak percaya, semua dilakukan oleh artis terkenal Carlina Angelia. Karim sudah kehilangan akal sehatnya, juga sudah tidak tahu malu. Tapi saat ini meskipun jadi tontonan semua orang, namun dia tidak peduli. Penyakit tidak ada obatnya, yaitu penyakit hati, seperti yang saat ini diderita oleh Karin. Sebelum toko mereka hancur, karyawan toko langsung menghubungi petugas keamanan mall. "Apa yang Anda lakukan?" tanya pria petugas keamanan mall. "Aku tidak ingin ada foto wanita itu di sini," Karim berkata sambil memandang kaca yang sudah hancur. Namun, Karim belum puas karena foto cinta tidak rusak sedikit pun. Dia sudah sangat lama berlangganan tas dengan merek terkenal tersebut. Namun, tidak pernah sekalipun Karim ditawarkan menjadi model untuk tas brand yang menjadi idola setiap wanita. Namun, kenapa putri cinta bisa berada di sana? "Nona, Anda harus tenang," ucap security yang sudah mulai mendekati Karin. "Aku akan bakar poster itu." Karin menunjukkan poster yang lebih tinggi dari tubuhnya. Semua orang yang melihat poster cinta sudah bisa mengetahui siapa alur cinta segitiga itu. Wajar jika Rafasa berpaling dari Karin yang terkenal memiliki karakter yang tidak baik, beda halnya dengan cinta yang nilai begitu sangat santun dan juga sopan. "Kami akan menurunkan poster itu segera," bujuk salah seorang security. "Aku ingin membakarnya." Karin membuang stik di tangannya dan mencari korek api dalam tasnya. Melihat Karin sudah lengah, seorang security langsung mendekat dan memegang kedua tangannya. Karin sedikit menjerit ketika tangannya diputar ke belakang dan dipasang borgol. "Lepaskan aku. Anda harus ikut kantor kami," ucap security yang membawa Karin secara paksa. Apa yang dilakukan Karin saat ini menjadi pusat perhatian semua orang, bahkan tidak sedikit dari para pengunjung yang datang memberi rekaman videonya. "Lepaskan, aku tidak mau ikut dengan kalian. Emangnya kalian siapa? Hanya karyawan rendahan. Lepaskan tanganku, aku tidak mau kalian sentuh." Karin menjerit ketika dua security menyeret tubuhnya dengan paksa. "Anda harus menyelesaikan semuanya di kantor kami, Nona," kata security itu dengan tegas. "Aku akan menuntut kalian karena sudah mempermalukan aku seperti ini," teriak Karin. Security itu ingin tertawa saat mendengar perkataan Karin. Bukankah wanita itu yang tidak tahu malu dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum seperti ini? "Maaf Nona, kami hanya menjalankan tugas." Karin terus saja menjerit dan tidak terima ketika diperlakukan seperti ini. Namun, untuk melawan pria berbadan tinggi dan berbadan besar, dia pasti tidak akan sanggup di bawah kantor keamanan. "Kami harap Anda tenang. Jika tidak, kami akan melaporkan Anda ke kantor polisi," ajak kepala keamanan mall. Benar kata polisi, Karin panik dan teringat dengan wartawan wanita. Sampai sekarang, belum diketahui kabarnya. "Jangan, maaf, saya hilaf," ucapnya dengan terpaksa. "Siapa anggota keluarga Anda bisa kami hubungi?" tanya pria kepala keamanan bernama Tio. "Manajer saya, kalian bisa menghubungi Jessica," jawab Karin.
Dia muka borgol pegangan tangan Karin dan persilakan wanita itu untuk menghubungi manajernya. Halo Jessica, aku ingin kau datang sekarang juga ke Mall Taman Anggrek di Jalan Letnan S. Parman. Karena bicara dengan gaya sombongnya. Ya, aku tahu mall itu, tapi ada apa? Tanya Jessica. Nanti akan kujelaskan di sini. Sekarang kamu datang ke kantor keamanan di lantai 1. Karena memutuskan sambungan telepon setelah memberikan perintah. Dalam waktu singkat Jessica sampai di mall karena kebetulan posisinya saat itu berada di jalan Letnan Jenderal S. Parman. Dan saat ini, wanita yang menjadi manajer artis itu sedang berdiskusi dengan kepala keamanan mall untuk menyelesaikan permasalahan artisnya. Bagaimana Mbak Jessica? Apa yang dilakukan oleh artis Anda sebelum keributan dan juga kerugian untuk mall kami? Ungkap manajer mall tersebut. Saya mohon maaf, dan saya mohon agar kasus ini tidak sampai ke ranah hukum. Untuk kerugian akan saya bayar, kata Jessica. Sebenarnya Raffasa menikah dengan wanita pelak orang tuanya, kasus saja membuat ulah. Yang membuat kepala pusing, Jessica harus membatalkan beberapa kontrak kerja. Itu pun terpaksa dilepaskan karena Karin yang tidak lagi berprofesional seperti dulu. Baiklah kalau gitu, jawab manajer mall. Saya mohon, agar sidak ini jangan sampai keluar, pinta Jessica. Untuk hal ini, saya tidak bisa menjamin, karena desain Mbak Karin menghancurkan kaca yang ada di salah satu toko kami, pengunjung sangat ramai. Jadi untuk hal itu, kami tidak bisa membantu, jawab si manajer mall. Jessica diam dan juga kesal memandang artisnya, tersandung kasus yang memalukan seperti ini. Jika berita yang tersebar, maka reputasi Karin semakin buruk. Baiklah, terima kasih untuk bantuannya, kata Jessica. Sedangkan Karin hanya diam sambil memainkan ponselnya. Karin semakin kesal dan juga frustasi ketika perusahaan perikanan serta film yang dibintanginya memutuskan kontrak secara sepihak. Mereka mengatakan tidak ingin melanjutkan kerjasama dengan artis yang nilai memiliki karakter temperamental yang buruk. Efek dari perbuatannya, kini dia harus banyak kehilangan job karena berita di mall tadi sudah tersebar di berbagai macam berita gosip. Padahal belum sampai 1 jam, tapi berita kamu sudah panas di media sosial. Jessica menang Karin. Bahkan ponsel Jessica setiap saat berdering. Mulai pertanyaan apa yang dilakukan oleh Karin di mall hingga telepon dari perusahaan yang membatalkan kontrak kerja dengan Karin. Bagaimana Karin? Apa kamu sudah puas sekarang? Tanya Jessica. Puas apanya? Aku tak akan pernah puas sebelum aku bisa membalas wanita itu, jawab Karin dengan penuh kemarahan. Apa kau tidak lihat Karin? Wanita yang kamu katakan cinta Hanifah sekarang sedang bersinar, sedangkan kau nasibmu justru malah semakin suram karena ulahmu dan kerugian yang sangat besar. Berhentilah berbicara Jessica, kepalaku pusing. Karin menjibat pelipis keningnya. Sudah berapa kali aku katakan kepadamu untuk berhenti mengharap Raffasa karena dia sudah memiliki istri. Jika kamu tak mengganggunya dan berharap memiliki pria itu, sama saja kau menjadi pelakor. Kamu sendiri akan menanggung resikonya. Namun merusak dan karirmu juga hancur. Jessica kembali mengingatkan. Aku hanya mempertahankan pria aku cintai. Karin tersenyum. Mungkin dulu dia memang cintamu, Karin, tapi sekarang tidak. Kau lihat sendiri seperti apa dia memperlakukan istrinya. Raffasa juga dengan tegas mengatakan di depan publik bahwa dia mencintai cinta dan dia sudah memutuskan hubungannya denganmu. Terima atau tidak, hubungan kau dan dia sudah berakhir. Kau hanyalah masa lalunya, ejek Jessica. Tidak, aku tidak pernah putus dengannya dan tidak akan pernah. Semua itu hanya sandiwaranya saja, karena tertawa lepas layaknya orang gila. Aku mengingatkanmu, sebelum semuanya hancur, sebelum kau menyesal, sebaiknya berhenti
untuk melakukan hal bodoh seperti ini. Lepaskan Raffasa dan mulai hidup yang baru. Jessica marah dan kemudian pergi meninggalkan apartemen Karin. Cinta, aku tak akan pernah melepaskanmu. Aku akan membuat kau menderita. Dan Raffasa akan tetap menjadi milikku. Dia hanya milikku. Ketawa lepas ketika membayangkan dia bisa hidup bahagia bersama dengan Raffasa. Nak, sabar ya. Sebentar lagi papa akan segera berkumpul dengan kita. Kadang mengusap perutnya dengan penuh cinta. Cinta keluar dari dalam kelasnya dan berencana menelpon suaminya untuk memberitahukan bahwa dia sudah pulang. Namun belum juga Cinta sempat menghubungi dan sudah begitu kaget karena seorang pria tampan diri di depan pintu. Abang, Cinta tampak tak percaya ketika melihat suaminya begitu sangat tampan dan pakai kemeja berwarna biru pekat. Iya sayang, Raffasa yang tersenyum. Belum Cinta telepon, kau sudah sampai di sini. Dan Cinta dengan wajah polosnya. Raffasa tersenyum ketika melihat wajah polos istrinya. Wajah polos yang membuat dia semakin cinta dan gemas. Mau ikut ke kantor? Raffasa tersenyum. Apa boleh? Dan Cinta. Kita masih ingat betul isi dari surat perjanjian, yang mana dia tidak diperbolehkan untuk datang ke kantor suaminya. Iya boleh, habis makan siang kita akan langsung ke kantor abang, ajak Raffasa. Dengan cepat Cinta menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.